Pandangan matahari pertama yang menyinari kepulauan Indonesia memberikan kita pandangan yang menakjubkan akan kekayaan budaya yang ada di negeri ini. Dengan suku dan ras yang begitu beragam, Indonesia menjadi tempat yang kaya akan budaya. Ini adalah cerita tentang ikatan yang tak terpisahkan antara manusia dan budaya. Tentang bagaimana setiap individu menciptakan dan mewariskan budayanya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun, di tengah kekayaan budaya ini, ada satu kisah yang sangat istimewa, terutama di kota Sidoarjo. Dari Sanggar Putra Taruna budaya kita di sini di Desa Cemandi ada satu reok, yaitu reok kesenian tradisi adalah reok Cemandi. Nama saya Bapak Susilo, asli dari Cemandi. Saya termasuk generasi kelima dari antara 1, 2, 3, 4, 5 saya. Reok Cemandi adalah kesenian hiburan rakyat, tapi asal usulnya dia kan dari pondok pesantren. Di situ adalah orang sini ada yang mondok di sana yang namanya Pak Dul Katimin. Di sana terus disuruh Pak Yai membuat kendang. Suruh cari kayu nangka sepanjang 50 cm, 6 biji, tinggali satu pecak. Satu pecak itu dibelah dua yang diserahkan oleh Pak Yai sendiri. Karena apa? Jadi topeng laki dan perempuan itu diukir oleh Pak Yai. Dan si kendang itu adalah muridnya, santrinya yang buat kendang. Tapi belum jadi kendang, itu disuruh cari lulang, kulit. Habis itu cari tanding untuk kendok kencengnya kendang itu, terus cari menjalin rotan itu. Yang artinya lulang untuk menghalang-halangi musuh, tanding tanpa tanding, jalin adalah untuk menjalin kesatuan dan persatuan. Dan kita awal dari reok Cemandi berdiri mulai tahun 1922 hingga sekarang. Ciri khas reok Cemandi adalah biasa hiburan, tapi dengan catatan waktu zaman Belanda kita kan untuk mengusir Belanda. Waktu itu Belanda kan masuk di Desa Cemandi dan bernuang di Masjid Iban Cemandi. Di situ Belanda kan nyerang ke situ, akhirnya diusir oleh reok kita. Reok Cemandi adalah sebetulnya untuk menanggulangi musuh. Justru itu untuk dapuknya reok Cemandi tiba akhir kan itu ada pertarungan untuk mengusir penjajah di waktu zaman 45. Memang reok Cemandi dengan reok Ponorogo itu jauh berbeda karena reok Cemandi tidak pakai dadap merah. Kalau reok Ponorogo kan pakai banongan, macam-macam banongan, kesenian yang lain ada, tapi kita enggak, hanya simpel seperti itu, kendang 6 sama topeng 2 laki dan perempuan. Itu pun kita dulu nggak buat, itu adalah dari si santri sendiri. Sampai sekarang di Banongan itu masih ada kodamnya. Saya tidak berani melakukan, tidak ada sesaji. Kalau reok Cemandi itu digunakan untuk arahan kemanten, arak kitan. Pewarisan budaya dari generasi ke generasi adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan budaya itu sendiri. Dan ini terlihat jelas dalam kasus reok Cemandi. Namun,
Menjaga budaya dari generasi ke generasi tidaklah selalu mudah, terutama di dunia modern saat budaya asing merajai. Ya, reok cemandi dari dulu sampai sekarang masih tetap berjalan lancar. Kita upaya melestarikan reok cemandi. Satu-satunya jalan adalah generasi muda yang kita tarik. Dari SD, SMP, baik SMP maupun SMA. Itu ada bakarnya nanti yang ikut ke generasi sepuh. Nama saya Ibu Siti Komsa. Saya di SD Cemandi mengajar kelas 1A. Untuk masalah reok ini, saya di sini sebagai koordinator tentang kegiatan reok di SDN Cemandi ini. Setiap ada momen-momen di SD Cemandi ini, reok itu selalu ditampilkan, dan untuk latihannya setiap hari Sabtu yang dibimbing oleh Mas Nel dan Bapak Susilo. Untuk kegiatan reok ini biasanya ditampilkan setiap ada pejabat, misalnya dari Kabupaten Sidoarjo. Kenalkan dulu, nama saya Bu Sumarsi. Saya mengajar kelas 6 dan saya di sini juga sebagai pengurus ekstra. Pendapat saya tentang reok cemandi sangat bagus sekali, karena reok cemandi ini adalah termasuk kebudayaan asli Desa Cemandi yang harus kita lestarikan. Oleh karena itu di SD kami, SD Cemandi, mengangkat reok cemandi itu sebagai kegiatan ekstra yang perlu dilestarikan, jadi agar anak-anak SD Cemandi itu tahu bagaimana reok cemandi dan juga sejarah reok cemandi. Kita sebenarnya ini tidak ada tantangan. Sekarang cuma generasi muda sekarang tidak mementingkan kesenian tradisi. Sekarang kan pilih dandut kan. Anak sekarang muda sekarang banyak yang ikut dandut daripada ikut kesenian tradisi. Kalau bisa itu reok cemandi kita kembangkan terus sampai ke depan. Jadi jangan sampai ada putus dari generasi per generasi, baik ke-5, 6, 7 seterusnya. Ini kan sudah ada generasi ke-5 saya, nanti ke-6 generasi muda sudah ada, nanti dari generasi ke-7 nanti seterusnya, ke SD maupun SMP. Pas kelas 2 SMP, di situ ada requestan ingin masuk ekstra reok, dan di situ juga saya ikut ekstra reok, daftar juga di situ, dan saya ikut melestarikan ekstra reok itu. Susah senangnya ya senang karena bisa melestarikan budaya leluhur kita. Susahnya ya karena belajarnya lumayan pegel. Kesenangannya adalah bisa melestarikan kesenian khas dari Sidoarjo. Kalau kesusahannya sih lebih nggak ada, karena bisa melestarikan kesenian Sidoarjo asli. Pesan untuk anak muda, jangan sampai diputuskan masalah kesenian ini. Kita terus berlanjut. Jadi sambung menyambung. Dari SMA nanti ada turun adik-adik ke SMP, adik-adik SMP turun ke SD, tetap ada terus. Seperti SD punya alat, terus seterusnya. Jangan gitu, generasi terusnya yang di desa ada lansia itu tetap meneruskan. Saya senang belajar reok cemandi. Ketika kita melihat masa kini, banyak budaya lokal yang perlahan-lahan tergantikan oleh budaya modern. Di
di mana awalnya yang berniat untuk senjata mengusir para penjajah hingga menjadi sebuah budaya turun-temurun dan terlestarikan bukanlah hal yang mudah. Di tengah tantangan ini, keunikan Reog Cemandi menawarkan sebuah cerita menarik tentang bagaimana sebuah budaya dapat tetap hidup dan terjaga.